Di tengah badai salju yang ganas, seorang knight dengan bendera merah berkibar gagah berani memimpin pasukannya. Mereka bergerak maju, menembus dinginnya angin dan salju yang menusuk tulang, menunjukkan tekad yang membara di medan perang yang beku. Dengan pedang terhunus yang berkobar api, seorang knight berteriak lantang, "Kulkan the Great, kau tidak akan bisa lari." Ia adalah Delman, Sword of Caliburn, dan Kapten Ordo Crimson Flame Knight yang siap menghadapi musuhnya dengan keberanian dan kekuatan penuh. Para Knight Ordo Crimson Flame bersorak gembira, mengangkat pedang mereka ke langit. Ini adalah kemenangan untuk Ordo Knight Crimson Flame. Mereka merayakan keberhasilan mereka di medan perang dengan semangat yang membara dan kebanggaan yang terpancar dari setiap prajurit. Mari kita kembali ke markas untuk berbenah, perintah seorang knight dan bawahannya menjawab, "Baik, Kapten." Mereka bersiap untuk kembali meninggalkan medan perang yang diselimuti salju dengan kemenangan yang telah mereka raih. Delman menatap tajam ke depan, merenungkan pencapaiannya. "Setelah mendapatkan pencapaian sebesar ini, aku tidak akan kalah darinya yang baru saja menjadi Master Knight," gumamnya, menunjukkan ambisi dan tekadnya untuk terus maju. "Meskipun aku menggunakan cara licik yang tidak diketahui siapapun," pikir Delman dengan ekspresi licik di wajahnya. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak sepenuhnya jujur, namun ia tidak peduli selama tujuannya tercapai. Caliburn dan Barbarian punya sejarah panjang, perang yang saling menghargai kehormatan, narasi menjelaskan. Ini mengisyaratkan bahwa ada kode etik tertentu dalam peperangan antara kedua belah pihak yang kini mungkin telah dilanggar. Sebuah mural kuno menggambarkan pertarungan sengit antara seorang knight dan seorang barbarian, melambangkan sejarah panjang peperangan mereka. Tapi aku menipu Kulkan dan menyerangnya saat dia pergi sendirian bersama dengan pasukan penyerangan. Narasi melanjutkan mengungkapkan pengkhianatan yang terjadi. Dengan pedang yang menusuk tubuhnya, Kulkan berteriak dasar licik. Darah membasahi salju, menandakan pertarungan yang brutal dan tidak adil di mana pengkhianatan telah terjadi. Dengan itu, aku berhasil membantai seluruh klannya. Narasi mengungkapkan kekejaman yang telah dilakukan. Darah berceceran di mana-mana menjadi saksi bisu dari pembantaian yang mengerikan. Karena bajingan itu mengalahkan Kurga of the Snowfield, Delman perlu hasil bagus pada ekspedisi ini, pikir Knight itu. Ia merasa tertekan untuk mencapai hasil yang memuaskan, terutama setelah kekalahan Kurga. Deus Makaliam dengan aura gelap di belakangnya, Delman yang terlihat khawatir. Mayat Kulkan menghilang selama perang, kemungkinan besar para barbarian menyembunyikannya. Narasi menjelaskan menambah misteri di balik kematian Kulkan. Meskipun dia masih hidup, seharusnya dia mati sekarang karena dia terkena racun itu. Narasi mengungkapkan rencana jahat yang telah dilakukan. Racun hijau yang mematikan mengalir keluar dari botol, menunjukkan betapa kejamnya metode yang digunakan. Namun, itu semua akan selesai setelah aku kembali ke Caliburn dan melaporkan pencapaian ini, pikir Knight itu dengan senyum puas di wajahnya. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berhasil dan ia akan mendapatkan pengakuan. Tiba-tiba, Delman terkejut dan bergumam ia merasakan sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi khawatir di wajahnya, seolah ada bahaya yang mendekat. "Depan!" teriak Knight itu, menyadari bahaya yang datang dari depan. Pemandangan di depannya menunjukkan mayat-mayat bergelimpangan di salju, menciptakan suasana yang mencekam dan mengerikan. Seorang pria berdiri membelakangi, dikelilingi oleh aura gelap yang kuat. Ia berjalan di tengah mayat-mayat yang berserakan, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh misteri. Seolah ia adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Kulkan dengan mata merah menyala dan aura gelap yang mengelilinginya berteriak. Ia terlihat sangat marah dan kuat dengan kilatan api yang memancar dari tangannya, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Kulkan seharusnya sudah mati. Teriak seorang pria dengan ekspresi terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau menodai duel agung dan suci yang penuh kehormatan?" Ia mempertanyakan tindakan Kulkan yang seharusnya sudah tewas. Gerombolan teror yang bahkan melebihi gelombang monster dan iblis dapat dihancurkan dengan sekali serang, narasi menjelaskan. Sosok misterius berdiri di tengah pusaran energi biru dan merah, menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. "Kau bukan, cuma kau." "Jawab aku," teriak Delman dengan ekspresi ketakutan. Ia terhuyung mundur, dikelilingi oleh api dan serangan yang mematikan, menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. "Percuma saja kau mencoba melarikan diri," narasi menjelaskan. Api berkobar di mana-mana, menciptakan pemandangan kehancuran yang mengerikan, seolah tidak ada harapan untuk melarikan diri dari malapetaka ini. "Kau sudah mencapai tingkat yang tinggi bagi seorang manusia, ini kesempatan terakhirmu," narasi menjelaskan.
Seorang pria berdiri di tengah retakan tanah yang membara, menunjukkan bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya. Duel denganku, kata seorang kulkan dengan ekspresi serius. Ia menatap tajam ke depan, siap menghadapi pertarungan terakhir dengan tekad yang membara di matanya. Semua knight bersiap untuk perang. Teriak seorang knight dengan pedang terhunus dan aura api yang mengelilinginya. Mereka bersiap untuk menghadapi musuh dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat. Manusia tanpa rasa hormat, narasi menjelaskan. Kulkan barbarian dengan mata merah menyala dan tangan yang memancarkan energi biru menunjukkan kemarahan dan kekuatannya yang luar biasa. Aku tak akan memberikan kematian terhormat kepada kebiadaban seperti itu, narasi menjelaskan. Seorang pria barbarian terhuyung mundur, dikelilingi oleh bayangan gelap yang menusuknya, menunjukkan bahwa ia sedang disiksa dengan kejam. Sakit, sangat sakit sekali, gumamnya. Sakit, tolong sakit, teriak seorang knight dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ia terhuyung mundur dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ia sedang disiksa dengan kejam. Sakit, sakit, teriak seorang knight dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ia terhuyung mundur, dikelilingi oleh bayangan gelap yang menusuknya, menunjukkan bahwa ia sedang disiksa dengan kejam. Sakit, tolong aku, gumamnya. Kumohon akhiri saja semua ini. Rintih seorang knight yang sudah tak berdaya. Ia terhuyung mundur dikelilingi oleh bayangan gelap yang terus menghantamnya tanpa ampun menyisakan rasa putus asa. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar di sekujur tubuh sang knight membuatnya berteriak kesakitan. Darah menyembur dari mulutnya, menandakan penderitaan yang luar biasa akibat serangan brutal yang ia terima. Di tengah kehancuran yang meluas, tubuh sang knight terlempar jauh, meninggalkan jejak kehancuran di sekitarnya. Ia jatuh tersungkur, tidak berdaya di tengah puing-puing yang berserakan, menunjukkan betapa dahsyatnya serangan yang ia alami. Darah menyembur dari tubuh sang knight yang tak berdaya, membasahi tanah dengan warna merah pekat. Ia terhuyung-huyung, mencoba bangkit, namun penderitaan yang ia rasakan terlalu besar membuatnya kembali jatuh tersungkur. Delman dengan wajah penuh amarah dan mata merah menyala berteriak, "Brengsek, apa yang kau lakukan?" Ia mencengkeram tangannya, memancarkan aura gelap yang menakutkan lalu mengerang kesakitan. Sang knight terbaring tak berdaya di tanah, darah mengalir deras dari tubuhnya. Ia mengerang kesakitan. Sakit, menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Dengan suara parau, sang knight memohon sakit sekali. "Tolong, bunuh saja aku." Ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang menyiksa, berharap penderitaannya segera berakhir. Kulkan dengan mata merah menyala dan aura gelap yang mengelilinginya menyatakan semua orang biadab di tempat ini. Ia tampak sangat marah, siap melampiaskan kemarahannya pada siapapun yang menghalangi jalannya. Kulkan melanjutkan, tercipta dari orang mati yang kematiannya tidak diakui. Ia mengisyaratkan bahwa ada kekuatan gelap yang membangkitkan orang mati, menciptakan pasukan yang mengerikan. Pasukan mayat hidup yang mengerikan berbaris di tengah lautan darah, siap menyerang. Kulkan menyambut mereka, selamat datang di Bloody Colosseum, menunjukkan bahwa ia adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Kulkan mengulurkan tangannya, menyatakan secara pribadi memberikan kematian terhormat padamu. Ia tampak sangat kejam, siap mengakhiri hidup siapapun yang ia anggap pantas mati. Sang knight menatap ke atas dengan ekspresi ketakutan, dikelilingi oleh tetesan darah yang mengambang di udara. Ia memohon buktikan bahwa kau bukan orang biadab, berharap Kulkan akan mengampuninya. Kulkan dengan suara dingin menyatakan melalui duel. Ia tampak sangat yakin dengan kemampuannya, siap menghadapi siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1. Kita kembali ke Caliburn. Deus dengan ekspresi serius membungkuk hormat kepada Alon lalu berkata, "Izinkan saya mengawal Anda." Ia menunjukkan kesetiaannya pada Alon, siap melindunginya dari segala bahaya. Para knight yang menyaksikan kejadian itu terkejut, bergumam, dia menundukkan kepalanya. Sang swordless itu, mereka tidak percaya bahwa Deus, sang master knight, akan membungkuk hormat kepada seorang count. Narasi menjelaskan bahwa di Caliburn, aspirasi Deus Makaliam, sang swordless, setinggi langit. Ia adalah sosok yang sangat ambisius, selalu berusaha mencapai puncak kekuasaan. Narasi melanjutkan, dia tidak menerima setelah menghajar pangeran kedua yang telah melecehkan adiknya. Ini menunjukkan bahwa Deus adalah sosok yang sangat protektif terhadap keluarganya, siap melakukan apa saja untuk melindungi mereka. Deus melancarkan serangan cepat ke arah pangeran kedua, membuatnya terlempar dan jatuh tersungkur. Kekuatan Deus sangat dahsyat, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi pangeran kedua untuk melawan.
Narasi menjelaskan dia tidak akan bersikap ramah pada siapapun kecuali pada sang raja. Ini menunjukkan bahwa Deus adalah sosok yang sangat selektif dalam memilih orang yang ia hormati dan ia hanya akan tunduk pada raja. Narasi melanjutkan, itulah kenapa publik terkejut saat dia menundukkan kepalanya pada seorang kon dari negara asing. Mereka tidak percaya bahwa Deus akan menunjukkan rasa hormat sebesar itu kepada Alon. Para knight menatap Alon dengan ekspresi bingung, bergumam sang swordless sampai menundukkan kepalanya. Siapa sebenarnya Count Palatio itu? Mereka tidak mengerti mengapa Deus begitu menghormati Alon. Deus dengan ekspresi serius berkata, silakan masuk. Kereta Alon melaju melewati gerbang dikelilingi oleh aura sihir yang berkilauan, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat dihormati. Alon dengan ekspresi lelah bergumam ini akan menarik banyak perhatian. Evan menjawab, silakan masuk Count. Saya akan mengikuti Anda dengan kereta angkut menunjukkan kesetiaannya pada Alon. Alon menatap Deus yang berjalan di depannya, bergumam jadi Deus. Ia merasa sedikit terkejut dengan perubahan sikap Deus, yang kini menjadi sosok yang sangat kuat dan dihormati. Alon menatap mansion megah di depannya, bergumam tinggal di mansion sebesar ini. Ia merasa sedikit terkejut dengan kemewahan yang dimiliki Deus yang jauh melampaui dugaannya. Alon dan Deus berjalan beriringan di koridor mansion yang megah. Alon bergumam kemenangan ini mencaki. Ia kemudian bertanya, mungkinkah dia tidak nyaman denganku? Ia merasa sedikit cemas dengan sikap Deus yang terlalu formal. Deus dengan ekspresi serius bergumam, sebaiknya langsung ke intinya. Itulah cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatianku. Ia ingin segera menyelesaikan urusan mereka tanpa basa-basi. Alon memanggil Deus, Deus tunggu. Ia ingin berbicara serius dengan Deus yang kini telah tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat dan dihormati. Alon menatap Deus dengan ekspresi serius menyatakan, alasan aku di sini hari ini karena aku punya permintaan untukmu. Ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Deus. Deus menatap Alon dengan ekspresi terkejut, bertanya permintaan. Dari Anda? Alon menjawab benar, menunjukkan bahwa ia memiliki permintaan yang serius untuk Deus. Deus menatap Alon dengan tatapan serius, mencerna kata-kata Alon yang menyebutkan permintaan, bukan perintah. Ia tampak sedikit terkejut dengan nada bicara Alon yang tidak seperti biasanya. Deus merenung, menyadari bahwa Alon tidak memberinya perintah, melainkan sebuah permintaan. Hal ini menunjukkan rasa hormat Alon kepadanya yang membuat Deus sedikit terkejut. Alon dengan ekspresi serius bertanya, memangnya ada yang aneh? Ia kemudian bergumam dalam hati, apa dia pikir aku tidak tahu malu? Alon sedih dengan reaksi Deus. Deus bergumam tunggu, kita bisa lanjutkan diskusi ini setelah duduk. Ia melihat Deus yang tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah sofa untuk duduk. Alon dengan ekspresi bingung bergumam umumnya. Bukankah tuan rumah yang duduk di kursi tertinggi? Ia merasa sedikit canggung dengan situasi ini karena Deus tidak memberinya tempat duduk yang layak. Alon dan Deus duduk di sofa yang berhadapan dengan Alon bergumam, maksudku, aku suka ini karena rasanya dia memperlakukanku seperti ayahnya. Ia merasa senang dengan perhatian yang diberikan Deus meskipun sedikit berlebihan. Alon dengan ekspresi serius menyatakan aku punya 2 permintaan untukmu. Aku sadar mungkin ini akan merepotkanmu, tapi aku akan menuju utara. Apa kau berkenan menemaniku? Deus dengan tenang dan tanpa ragu menjawab tentu. Alon terkejut, secepat itu? Ia tidak menyangka Deus akan langsung setuju. Deus kemudian menjelaskan, saya baru saja berniat untuk melakukan ekspedisi ke utara. Alon dengan ekspresi ceria bergumam, jadi begitu. Ia merasa lega dan senang karena rencananya berjalan lancar seolah keberuntungan sedang berpihak padanya. Deus menatap Alon dengan tatapan serius lalu berkata kalau begitu, ia tampak siap untuk mendengarkan permintaan Alon selanjutnya dengan ekspresi yang penuh perhatian. Alon dengan ekspresi serius menyatakan ini adalah yang paling sulit. Ia menyadari bahwa permintaan keduanya akan jauh lebih berat dan berisiko, yang membuatnya sedikit tegang. Alon dengan tatapan penuh harapan bertanya, bisakah aku meminjam? Ia tampak ragu-ragu, seolah takut permintaannya akan ditolak, namun ia tetap harus mengatakannya. Alon melanjutkan permintaannya bahwa ia ingin meminjam Ring of the Mad One dari penyimpanan harta Caliburn. Ia menatap Deus dengan serius menunggu jawaban atas permintaan yang sangat berani itu yang melibatkan artefak legendaris.